wabarakatuh. Pada kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan terkait kasus analisis desain sistem audit BPKRI terkait kelemahan SPI atau sistem pengendalian internal pemerintah, temuan ketidakpatuhan, dan kerugian negara. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Agung Jayon sendiri, yang kedua ada teman saya Andrea, yang ketiga ada Elsa, yang keempat ada Farah, yang kelima ada Hernanda, yang keenam ada Lutfia, dan ketujuh ada Panji. Selanjutnya, pendahuluan. Pilar utama pengelolaan keuangan, khususnya institusi pemerintah daerah adalah sistem good governance, dan unsur terpenting adalah akuntabilitas. Fenomena tersebut menjadi perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi melalui menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah, yang menurut Syakorza bahwa good governance selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek, dan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya, bentuk konkret komitmen pemerintah atas tuntutan akuntabilitas adalah penyusunan dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut yang dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya dalam bentuk opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh KPK terhadap analisis audit BPKRI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan, dan kerugian negara, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris. Yang menjelaskan pengaruh langsung dari variabel dependen kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan temuan kerugian negara. Opini BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD selama tahun 2011 sampai 2012 dapat dilihat bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun 2012 adalah sebanyak 23%, meningkat 10% dari tahun 2012 sebanyak 13%. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS pertama BPK tahun 2013 menunjukkan sebanyak 5.307 kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang terdiri atas 3 kelompok temuan, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. 5 unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen lainnya. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting, yaitu yang pertama integritas dan nilai-nilai etis, yang kedua yaitu komitmen kepada kompetensi, yang ketiga yaitu partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, yang keempat yaitu filosofi dan gaya operasi manajemen, yang kelima yaitu struktur organisasi, dan yang keenam yaitu kebijakan dan target sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tentang penilaian resiko. Langkah awal dalam mengelola resiko dengan baik adalah melakukan identifikasi dan evaluasi resiko yang melekat pada organisasi sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas resiko serta daftar respon resiko. Untuk dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi, diperlukan adanya penyatuan manajemen resiko terpadu, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atau control activities adalah kebijakan dan prosedur
selain yang sudah termasuk dalam 4 komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umum dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai, otoritas yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dan yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, dan yang kelima, pemeriksaan kinerja secara independen. Yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu, serta mempertahankan akuntabilitas aktivasi tertib. Untuk memahami perencanaan sistem informasi akuntansi, auditor akan menentukan yang pertama, kelas transaksi utama entitas, yang kedua, bagaimana transaksi dicatat, yang ketiga, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. Yang keempat, bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan seperti penurunan nilai aktiva. Dan yang kelima, sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Dan yang kelima yaitu pemantauan. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian, serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara teoritis kasus ini, menurut analisis opini PPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Atyanta pada tahun 2012, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja menjadi kendala pencapaian opini WTP. Lalu menurut Kawedar pada tahun 2009, belum disusunnya sistem dan prosedur penyusunan APBD merupakan salah satu bentuk kelemahan struktur pengendalian intern, sehingga terjadi penurunan opini audit dari WDP menjadi TMP. WDP di sini yaitu wajar dengan pengecualian dan TMP merupakan tidak menyatakan pendapat. Next. Lalu, menurut pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap penentuan opini yang dikemukakan Devera pada tahun 2013, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berpengaruh negatif terhadap penentuan opini laporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Next. Jadi pada kesimpulan secara teoritis pada kasus ini, itu ada tiga hipotesis. Yang pertama yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh negatif terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh negatif terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, kelemahan struktur pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap pemberian opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Belum muncul PPT-nya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok kelemahan sistem pengendalian internal di pemerintah.
Yang pertama, itu kan ada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan atau disingkat KSPAP. Nah, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan ini adalah sebuah kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. Untuk yang kedua, yaitu kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja atau disingkat KSPPAPB, merupakan sistem kelemahan yang berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara atau daerah, serta pelaksanaan program atau kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan 56 efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk yang ketiga adalah kelemahan struktur pengendalian internal atau disingkat KSTPI. Kelemahan ini terkait dengan ada atau tidak adanya struktur pengendalian internal atau efektivitas struktur pengendalian internal yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Lanjut. Untuk penyebab kelemahan dari sistem pengendalian internal pemerintahan ini, yang pertama, para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, kasus kelemahan sistem pengendalian internal ini terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang normal untuk suatu prosedur atau keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pengendalian yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Dan yang keempat, adanya kelalaian maupun kesengajaan dari setiap anggota organisasi. Selanjutnya, yaitu pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal terhadap opini audit. Jadi berdasarkan hipotesis yang telah disimpulkan sebelumnya, pengujian hipotesis ini didasarkan pada jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang terjadi. Hasil hipotesis yang telah diuji menunjukkan bahwa hipotesis yang pertama, yaitu hipotesis KSPAP berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit BPK. Yang kedua, hipotesis KSPPAPB berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit BPK atau hipotesis diterima, yang berarti semakin besar kelemahan SPAP dan SPPAPB yang ditemukan, maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan dan menerima opini tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Untuk yang ketiga adalah hipotesis KSTPI yang berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit BPK tidak terpenuhi atau ditolak. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang telah diusulkan, dapat disimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan atau KSPAP dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja atau KSPPAPB berpengaruh negatif pada pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, kelemahan struktur pengendalian internal KSTPI tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Yang pertama, temuan kerugian negara akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus atau senilai 7 juta sekian. Temuan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah, potensi kerugian negara atau daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 kasus atau 56% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau senilai 6 juta sekian. Yang kedua, selain itu, ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus atau 44% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau senilai 1 juta sekian. Yang ketiga, dijelaskan oleh Tobirin tahun 2008 bahwa penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi hanya berbasis pada kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Next. Menurut Choi tahun 2019, menyatakan bahwa hukum dan perkembangan akuntansi juga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tobirin tahun 2008 menjelaskan bahwa selama ini penilaian kerja aparat birokrasi tidak berbasis kerja, tetapi hanya berbasis kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Next. Penelitian dari Zirman dan Rozi pada tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Oleh sebab itu, semakin banyak temuan kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitasnya juga kurang baik. Kinerja pemerintah daerah yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya kerugian negara. Dengan begitu, temuan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengindikasikan berpotensi merugikan negara di pemerintah daerah. Next. Pengaruh temuan kasus ketidakpatuhan perundang-undangan terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintahan daerah. Temuan BPK tentang ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang menunjukkan pengaruh yang signifikan ialah jumlah kasus dan nilai kerugian daerah, KKD dan NKD. Jumlah dan nilai potensi kerugian daerah, KPKD dan NPKD, jumlah kasus penyimpangan administrasi, nilai ketidakhematan, dan kasus ketidakefektifan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Atianta tahun 2011, Sipautar dan Hairani tahun 2013, dan Sunarsih tahun 2013, yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi pemberian opini atas laporan keuangan pemerintahan daerah, sehingga dapat ditunjukkan bahwa semakin besar kelemahan temuan kasus dan nilai ketidakpatuhan yang ditemukan, maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan dan menerima opini TW dan TMP. Selanjutnya, kerugian negara akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan kerugian negara. Yang pertama yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang SPKN mendefinisikan kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang menyatakan dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dan yang kedua, kerugian negara tersebut diikuti dengan tidak lanjut pengenaan atau pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan mengakibatkan risiko terjadinya kerugian akibat terjadinya di masa lalu maupun di masa yang akan datang berupa
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya besar. Next. Tindakan tersebut dapat terjadi di mana seorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk tidak ketahuan. ISA nomor 240 paragraf 2 Romawi strip A. Dan yang selanjutnya, Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi dalam pengolahan keuangan. Pengolahan keuangan negara atau daerah dapat dikatakan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan tindakan pidana korupsi. Halim dan Icu 2011. Next. Menurut Wells dalam Prabowo 2014, dengan tujuan menyesatkan pembaca atau pengguna laporan keuangan, terjadinya kerugian negara disebabkan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh perorang-orangan, koperasi, maupun subjek hukum yang spesifik, yakni pegawai negara atau pejabat. Purwita 2014. Dan selanjutnya, Tuana Kota 2012 menyatakan bahwa ada penelitian mengenai besarnya kerugian negara akibat fraud atau kecurangan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Sulitnya untuk menyebutkan suatu angka konkret keuangan negara yang ada. Kerugian negara berupa kekurangan penerimaan negara disebabkan adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara atau daerah, tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara atau daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau IHPS BPK RI. Next. Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva, seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan yang berkaitan dengan pencurian aktivitas entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU di Indonesia. Dalam mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesisnya yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, H3A. Ketemuan kerugian negara atau TKN berpengaruh negatif terhadap pemberian opini. Laporan keuangan pemerintah daerah. H3B. Nilai kerugian negara atau NKN berpengaruh negatif terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintahan daerah. Next. Pengaruh temuan kerugian negara terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa temuan kerugian negara atau TKN berpengaruh negatif pada pemberian opini, sedangkan nilai kerugian negara atau NKN tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap pemberian opini. Selanjutnya, jumlah temuan kerugian negara memperoleh nilai signifikan 0,000. Hal ini dinilai jumlah temuan
kerugian negara tersebut berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini atau jumlah kasus berpengaruh. Selanjutnya, sedangkan nilai kerugian negara (NKN) memperoleh nilai signifikan yaitu 0,172. Hal ini menunjukkan bahwa nilai temuan kerugian negara tersebut tidak berpengaruh opini walaupun ketemuan jumlah kasus yang diperoleh tinggi tidak akan mempengaruhi pertimbangan pemberian opini. Next. Selanjutnya, hasil tersebut memenuhi hipotesis temuan. Kerugian daerah berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit BPK H3A atau hipotesis diterima, yang berarti semakin banyak kasus kerugian negara yang ditemukan, maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan dan menerima opini TW dan TMP. Selanjutnya, hasil hipotesis nilai kerugian berpengaruh negatif terhadap pemberi opini audit BPK H3B tidak terpenuhi atau hipotesis ditolak karena berpengaruhnya hanya sebesar 82,8%, yang berarti temuan nilai kerugian negara tinggi atau rendahnya ditemukan, maka tindakan terlalu mempengaruhi pertimbangan pemberian opini kewajaran laporan keuangan. Next. Selanjutnya, hasil pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah masih banyak yang belum menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Temuan tersebut antara lain ialah kasus belanja atau pengadaan kreatif lainnya, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain. Selanjutnya, hal yang tersebut selaras Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang SPKN, mendefinisikan kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata yang pasti jumlahnya berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan bahwa semakin besar kelemahan temuan kasus dan nilai tidak kepatuhan yang ditemukan, maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan dan menerima opini TW dan TMP, sehingga masyarakat dituntut untuk ikut serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Next. Kesimpulannya, temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara berpengaruh negatif pada pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Temuan tersebut disebabkan karena kekurangan volume pekerjaan atau barang atau belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang lain-lain, sehingga semakin besar kelemahan temuan kasus dan nilai ketidakpatuhannya yang ditemukan, maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan. Next. Implikasinya, kelemahan pengendalian internal SPAP, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan temuan kerugian negara dapat mempengaruhi pertimbangan pemberian opini BPK yang berimplikasi secara praktis bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan pengolahan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan suatu regulasi yang tepat dalam menentukan kebijakannya, dapat meningkatkan penyediaan layanan publik yang baik serta memenuhi akuntabilitas publik yang
yang menjadi motor dalam menciptakannya suatu pemerintah daerah yang baik. Next. Keterbatasannya. Sulit dalam mengakses data tentang literatur yang membahas tentang kerugian negara secara spesifik. Selain itu, maka dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan penetapan materialitas audit sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian opini. Terima kasih.